Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Kensyah dengan NIM 25126. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat form pendaftaran lomba catur, yaitu eh, dengan inputan nama peserta, usia, sesi, asal sekolah, jenis kelamin, dan validasi menggunakan JavaScript, yaitu nama peserta yang wajib diisi, nama dengan minimal 4 karakter, usia hanya boleh antara 10 sampai 20 tahun, dan semua field wajib diisi sebelum form akan dikirim. Jika datanya tidak valid, maka akan menampilkan pesan yang berupa error yang jelas pada pengguna. Baik, pertama-tama kalian buat dulu untuk 3 file utama ini, yaitu form catur untuk HTML, ini untuk tampilan, kemudian CSS untuk style, dan JS, script JS untuk logikanya. Oke, pertama-tama kita buat dulu untuk HTML-nya. Biasa awal-awal kita pakai Octet untuk struktur awalnya. Kemudian head, kita kasih judul untuk website-nya dengan menggunakan title. Contoh seperti form pendaftaran catur. Oke. Ini kita kasih link buat ke ininya, CSS-nya. Pakai style drive-nya menuju ke catur CSS yang sesuaiin sama ini. Kemudian untuk JavaScript-nya, pertama-tama ininya, di query-nya dulu. Oke. Yaitu ini untuk mengambil library dari jQuery-nya. Kalau kita kelihatan. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk menghubungkan HTML ini dengan script.js ini. Nah, yang sini. Sip. Oke, untuk head-nya sudah. Sekarang kita masuk ke body. Kita buat judulnya. Itu form yang akan muncul pada tampilan HTML. Catur. Oke. Kemudian karena kita ingin buat form, kita masukkan tag form. Oke, sini kita kasih nama peserta, kita beri jarak menggunakan BR.
Itu masukkan tag input untuk menginput nama peserta yaitu berupa tag dengan tulis type yaitu teks. Kita beri jarak sebanyak 2 deh. Setelah nama peserta kita masukkan untuk usia. Input sama aja, tapi di sini type-nya yaitu number karena dia usia. Itu berupa angka. Usia. Kunci. Kita kasih biar barisnya rapi. Setelah itu untuk sesi lomba ya. Nah, untuk sesi lomba ini bukan pakai input, melainkan pakai yang namanya itu select untuk memilih. Oke. Kita kasih nama itu option di sini untuk memilih opsi yang ada dengan value yaitu kosong untuk inputan awal. Untuk teksnya yaitu pilih sesi lomba aja. Oke. Dan ini kita kasih lagi untuk option. Contoh sini ada pagi, siang, dan sore. Oke, kita kasih jarak ya. Nah, oke, kemudian kita tak lagi untuk inputan lagi yaitu berupa asal sekolah. Di mana asal sekolah ini ada inputan menggunakan input yaitu berupa teks, di mana kita bisa memasukkan teks ke inputan ini. Oke, kita beri jarak ya. Selanjutnya jenis kelamin. Input type itu menggunakan radio. Kenapa radio? Kenapa gak checkbox? Karena radio ini untuk memilih salah satu dari opsi yang ada. Kalau checkbox itu digunakan untuk memilih beberapa dari opsi-opsi yang ada. Terus kami gini.
ke semuanya lagi. Oke. Nah, tempo. Kemudian kita buat yang perempuan. Setelah ini kita buat button. Kita buat tombol yaitu tipe submit untuk submit yang tadi tulisannya daftar. Oke, itu yang ini. Kemudian kita buat untuk tulisan yang berupa pesan jatuh error. Ya, ya. Oke, ini untuk mengambilkan pesan yang nanti akan dijalankan oleh JavaScript. Oke, jadi untuk tampilan HTML-nya seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, kita kalian lihat di sini untuk pesertanya usia selomba jadi bisa diinput semua. Nah, oke, sudah tahu. Tapi ini masih belum ada validasinya dan belum masih polosan. Ini selanjutnya saya akan membuat untuk CSS-nya atau desain dari form HTML yang tadi. Pertama-tama kita tunggu untuk bodinya. Fontnya kita ubah. Sini saya pakai Arial dan sans serif. Kemudian background colornya kita pakai yang bagus ya. Coba ini putih. Kemudian margin sama selera. Margin ini digunakan untuk menghilangkan jarak di tepi pada halaman. Setelah itu untuk tingginya sini pakai yang sini di sini untuk fungsinya itu mengikuti tinggi dari layar kita. Setelah itu display kita pakai flex. Sini digunanya untuk mengatur posisi. Dan justify content. Ini center ini digunakan agar formnya itu berada pada tengah-tengah layar atau tengah-tengah halaman. Ini menggunakan center.
sama seperti align itemsnya. Sini untuk mengatur dari teksnya juga ke arah tengah. Untuk body setelah selesai, selanjutnya kita akan mengatur judulnya. Jadi heading 2 ya, heading 2. Untuk warnanya di sini saya pakai warna agak gelap. Pakai warna hitam. Kita teks lainnya tuh di agak ke tengah. Oh, jadi yang tadi itu align items itu digunakan untuk form-formnya itu agar ada di tengah-tengah sama seperti just content. Sedangkan ini untuk mengatur judul di atasnya menjadi ke arah tengah juga. Oke. Jadi kalau ini tuh secara tadi tuh secara horizontal dan ini tuh ke arah vertikal. Oke, untuk headingnya sudah, untuk tulisannya. Sekarang kita masuk ke formnya. Background kita white aja. Kita panah putih. Padding yaitu memberikan jarak berapa ya? Oke, segini aja. Kemudian untuk lebar dari form. Yang border radiusnya itu pakai 8px. Di sini untuk menggunakan agar ujung-ujung dari formnya itu agak sedikit melengkung biar makin rapi. Serta box shadow. Nah, ini kita ikutin aja lah. Ini untuk membuat bayangan. Tapi ini warnanya warna. Jadi warnanya kita ubah. Jadi kodenya 00. Biar warnanya tuh nggak beda-beda jauh. Oke, 00. Oke. Nah, jadi warnanya agak kayak gini ya. Entar jadi oke. Selanjutnya kita atur untuk dari inputnya. Juga tingginya tidak berapa, 8px saja. Memberikan ruang ya. Ini ada margin top. Memberikan jarak berupa berat ya. Serta margin bottom kan 12 pixel. Dan untuk bordernya kita kasih taruh 1 pixel aja, yaitu berwarna warna putih.
kita border radiusnya menggunakan 4 pixel lagi. Oke. Oke, untuk input sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengatur button atau tombolnya. Button colornya warna apa ya? Hmm, pakai warna yang lebih gelap aja ya, kayak grey ya. Oke, kita agak pilih warna gelap dikit. Nah, sip. Untuk colornya kita warna white. Paddingnya tadi 10, kayak tadi 10 px. Rendernya nggak usah. Untuk radius sebenarnya berapa poin kita. Ini untuk kursornya tuh bisa berubah jadi tangan saat diarahkan ke tombol, jadi lebih bagus saja. Kemudian untuk lebarnya kita maksin 100%. Oke. Nah, oke, saat kita buat efek saat ternyata ada di tombol biar makin bagus, kita pakai button over. Nah, itu dengan warnanya itu kayak hmm, setelah itu kita buat pesan untuk arrow caturnya yang tadi. Ini sesuaiin sama yang ada di form HTML kalian tadi. Yang ini. Margin options untuk mengatur. Kita kasih font untuk tebalnya. Kita kasih bold supaya entah jadi tebal. Ada tulisan tebal pada itu nih. Dan kasih warna tulisannya itu warna red, warna merah. Itu teks align-nya tuh kita bawa ke tengah karena tadi posisi itunya di tengah. Align. Oke. Oke. Itu untuk bodinya tadi itu kurang gitu ya. Jadi untuk ini kita hapus saja. Kita ubah jadi padding biar lebih rapi. Oke. Kemudian ada bagian form. Kita tambahkan margin. Oh, itu aja.
Sudah selesai. Selanjutnya di sini kita buat dulu untuk logikanya, untuk memvalidasi. Pertama-tama kita dulu untuk ini, dokumen. Ini untuk masukkan dari jQuery-nya dan JavaScript setelah halaman berhasil dimuat. Oke. Itu kita build dari form chart yang kita submit tadi untuk menjalankannya. Share, silai, dan ini untuk mencegah halaman saat di submit refresh. Oke. Setelah itu kita buat logikanya dan untuk memasukkan inputan-inputan, mengambil inputan-inputan dari file HTML tadi. Yang pertama kan tadi ada nama dengan variabel nama tadi, kemudian file, nah ini, dan usia dengan variabel usia. Oke. Versi dan asal sekolah. Kemudian jenis kelamin. Nah, input dan juga kita untuk mengecek ke dalam output yes. Oke. Untuk membaca pesan error ini. Selanjutnya kita akan buat
validasinya. Yang pertama dari nama. If nama itu jika kita input kosong, maka akan menampilkan pesan error di mana nama peserta wajib diisi. Oke. Kemudian else if kita buat nama panjang. Jika panjang nama length itu di bawah 4 karakter, maka akan memunculkan pesan error yaitu nama minimal harus 4 karakter. Nice. Ini lagi untuk usia, jika usia masih di bawah 10, usia di atas 20, oke ini biar rapi aja. Nah, itu akan menampilkan pesan error yang dimana kita harus usia harus di antara 10 sampai 20 tahun. Oke, selanjutnya validasi selanjutnya tentang sesi. Jika tidak dipilih atau kosong, maka akan menampilkan pesan error yaitu sesi lomba harus dipilih. Oke, kemudian untuk validasi yaitu sekolah. Jika menginput kosong, ini tuang, maka akan terjadi error yaitu asal sekolah wajib diisi. Nah, setelah itu kita buat percobaan lagi, kita buat kondisi lagi yaitu jika error tidak sama dengan kosong, bukan kosong, maka akan menampilkan pesan dari variabel, yaitu tadi ada pesan hero catur yang daripada HTML buat teks error. Kecuali jika catur ini untuk menghubungkan desain tadi
mungkin ke warna hijau. Nah, untuk folder else-nya tadi. Teks yaitu pendaftaran hasil save and copy. Oke, no problem. Oh, data. Oke, jadi saya jelaskan seperti ini. Jadi untuk ini tuh jika ada error tuh maka akan menampilkan pesan yaitu error. Jika tidak ada, maka akan muncul pendaftaran berhasil dengan warna hijau. Oke. Baik, kita akan mengecek kembali. Ternyata tadi itu saya ada salah lupa. Jadi untuk jenis kelamin ya ini. Jadi jika jenis kelamin tidak dipilih, maka memunculkan pesan ini. Dan kemudian untuk ini tadi itu ternyata salah salah ini, salah tanda kurung, maksudnya tanda kurung yang tuple. Karena jQuery tidak bisa membaca tanda kurung seperti ini. Oke, ini untuk sudah selesai, jadi kita akan cek kembali, kita save, kita coba untuk restart ulang. Nah, tadi ini saya coba untuk pilih daftar, di sini tidak bisa karena mana peserta wajib diisi, dan kita coba untuk masukkan nama, yaitu berupa 3 karakter, yaitu kan seharusnya 4, jadi kita coba 3 karakter aja. Dan sini muncul pesan, nama minimal harus 4 karakter. Dan kita coba tambah, kita benarkan, kita coba. Nah, usia usia 10 sampai 13 tahun kita melakukan 18. Kita pilih sisi lomba, nah sesi lomba harus dipilih, kita pilih siang. Kita coba lagi sel sekolah, oke berhasil. Kita masukkan asal sekolah sel TM. Nah, kemudian ada jenis kelamin harus dipilih karena ada laki-laki dan perempuan. Sini dia laki-laki dan daftar. Oke, itu pendaftaran berhasil. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.